Halo teman-teman semuanya, setelah video sebelumnya kita belajar bagaimana cara melakukan install dan menjalankan project Vue.js menggunakan Vite, maka langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi dan konfigurasi router di dalam Vue.js. Nah, router ini digunakan untuk membuat navigasi ya di dalam website secara SPA, yaitu single page application, atau berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya tanpa perlu melakukan sebuah reload back atau refresh halaman. Oke, langsung saja teman-teman masuk di artikel yang kedua di sini, yaitu melakukan install dan konfigurasi Vue router di Vue.js 3. Oke, di sini teman-teman silahkan buka terlebih dahulu projectnya menggunakan Visual Studio Code ya. Di sini saya akan buka open folder di sini. Saya akan cari projectnya ya, di mana saya menyimpan projectnya di sini. Kemudian setelah dibuka menggunakan VS Code, di sini kita disuruh melakukan install Vue router. Nah, jika kita menggunakan Vue.js versi 3, maka Vue router yang digunakan harus Vue router versi 4 ke atas, seperti ini ya. Di sini kita akan gunakan versi 4.1.6. Kita copy saja di sini. Oke, kita jalankan di terminal VS Code-nya. Oke, kita tunggu sampai terminalnya terbuka terlebih dahulu. Oke, kita paste seperti ini, kemudian kita enter. Nah, jika proses instalasi berhasil, nanti di dalam package.json akan menambahkan dependensi Vue router ya. Nanti di sini akan ditambahkan Vue router. Kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jika berhasil, maka Vue router berhasil ditambahkan di sini. Oke. Langkah selanjutnya adalah melakukan integrasi Bootstrap versi 5 di Vue.js 3. Nah, biar mempercepat kita dalam pembuatan user interface ya, kita akan menggunakan CSS dari Bootstrap. Nah, di sini kita akan menggunakan CDN atau Content Delivery Network secara online ya. Nah, di sini kita disuruh buka file index.html, kemudian disuruh mengubah kodenya menjadi seperti ini. Nah, untuk yang kita ubah, saya berikan highlight seperti ini ya. Ini CSS-nya, kemudian ini JavaScript-nya, dan kita berikan sedikit CSS untuk body atau untuk page dari project-nya. Oke, kita copy di sini, kemudian teman-teman masuk index.html, kemudian teman-teman ubah semua kodenya. Kita Ctrl A saja, kemudian Ctrl V. Nah, di sini ya, seperti yang saya bilang tadi, saya menambahkan Bootstrap secara CDN atau online, kemudian saya menambahkan CSS untuk bodinya, kemudian kita tambahkan juga JavaScript untuk Bootstrapnya. Kita save. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Selanjutnya teman-teman disuruh membuat view-nya terlebih dahulu sebelum membuat konfigurasi routernya. Nah, ini dilakukan agar tidak terjadi error ya. Jadi teman-teman silakan masuk di src di sini, kemudian buat folder baru dengan nama views ya di sini. Setelah itu teman-teman bisa lihat di sini kita disuruh membuat folder file dengan nama home.vue ya. Di sini teman-teman bisa buat file dengan nama home.vue seperti ini. Oke, kemudian kita disuruh memasukkan kodenya ini. Ini hanya tampil kode sintak HTML biasa saja. Oke, kita paste di sini. Halaman home sudah berhasil terbuat. Selanjutnya kita disuruh membuat halaman post index. Nah, post index di sini kita disuruh membuat folder baru dengan nama post.php post di dalam folder src views ya. Nah, di sini teman-teman buat di dalam folder views buat namanya post seperti ini. Kemudian di dalam folder post ini kita buat nama file index.vue. Kemudian teman-teman masukkan template-nya seperti ini ya, basic saja template-nya. Oke. Setelah itu kita disuruh buat file untuk halaman post create, sama di sini kita buat new file aja, create.vue seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan kodenya ini ya. Kemudian yang terakhir ada post edit ya, di sini edit seperti ini .vue. Kemudian kodenya teman-teman ambil dari sini. Oke.
Setelah view berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi routernya ya, pembuatan routernya itu sendiri. Nah, di sini teman-teman disuruh membuat folder baru dengan nama router di dalam folder src. Nah, ya, di sini router, kemudian di dalam folder router nanti disuruh membuat file yang bernama index.js. Nah, kodenya seperti ini. Jadi pertama, kita buat terlebih dahulu folder yang bernama router di dalam folder src ini ya. Router seperti ini, kemudian di dalam folder router kita buat file yang bernama index.js. Nah, di dalamnya kodenya seperti berikut ini. Nah, di sini saya akan jelaskan. Pertama, kita akan import create router dan create web history router dari view router. Nah, di sini kita akan melakukan definisi routernya ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada untuk router home, kemudian post index, post create, dan post edit. Nah, untuk penjelasan router, pertama kita harus memiliki yang namanya path. Nah, path ini adalah URL atau link dari router kita. Nah, di sini adalah slash contohnya. Kemudian name-nya adalah nama dari routernya. Ini untuk mempermudah kita dalam pemanggilan root-nya nanti pada setiap view atau halaman ya. Kemudian komponen. Nah, komponen ini akan diakses jika router ini dijalankan. Nah, ketika misalkan ya kita akses root slash ini, maka file yang akan dipanggil adalah ini ya, views home. Jadi ketika ini dipanggil, maka akan memanggil views home ini. Begitu pula dengan yang ini post index dan post create dan post edit, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di bawahnya kita register root-nya seperti ini agar root ini terbuat, kurang lebih seperti itu. Kita save seperti ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan register root. Nah, ini digunakan agar root-nya bisa terbaca secara global di dalam project. Nah, di sini kita disuruh mengubah file main.js menjadi seperti berikut ini. Oke, kita copy saja. Teman-teman masuk di main.js di sini ya. Kita ubah kodenya menjadi seperti berikut ini. Oke. Perubahannya di sini kita impor router dari file router ini ya, index. Ini karena ini index.js, maka kita tidak perlu menuliskan seperti ini, index.js. Karena akan otomatis terbaca index.js, oke. Selanjutnya untuk create app kita akan inisialisasi di dalam variabel apps ya. Kemudian kita akan register root-nya ini menggunakan keyword use dari Vue.js. Nah, ini ya. Kurang lebih seperti itu. Kita simpan. Setelah itu agar view router ini dapat dirender pada Vue.js, kita harus memanggil komponen view router seperti ini ya. Nah, untuk memanggilnya kita letakkan di dalam komponen yang bersifat global di dalam Vue.js, yaitu di app.view. Nah, jadi teman-teman harus menambahkan kode ini di app.view. Nah, di sini kita juga akan mengubah semua kode app.view dengan Bootstrap ya, biar lebih bagus. Teman-teman bisa lihat di sini ya, app.view. Teman-teman hapus semua kodenya. Kemudian kita paste. Nah, kode yang digunakan untuk merender view-view ini akan dimasukkan di sini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jika kita lihat projectnya ya, jika kita reload atau refresh project Vue.js-nya, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Kita lihat saja di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu reload atau refresh, sebenarnya udah bisa karena kita menggunakan feed ya. Kurang lebih seperti itu video kali ini, bagaimana cara melakukan instalasi dan konfigurasi Vue router di dalam Vue.js 3. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.